Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zaizan dari channel YouTube Tempat TV. Saat ini saya sedang berada di salah satu objek wisata. Namanya objek wisata Kayangan Tebing Alphard. Sekali lagi Kayangan Tebing Alphard. Namanya agak unik karena lokasi objek wisata ini berada di belakang sebuah masjid. Masjid yang saat ini sedang melakukan pembangunan. Jadi objek wisata ini dibuat di lahan milik masjid oleh panitia pembangunan masjid, oleh takmir, dengan tujuan untuk menggalang donasi uangnya untuk membangun masjid. Ini satu ide kreatif luar biasa, apresiat buat panitia masjid ini ya teman-teman. Lokasinya objek wisata Kayangan Tebing Alphard ini berada di desa Tompo Gunung ya, desa Tompo Gunung, kemudian kelurahan Kalongan, kecamatan Ungaran Timur, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ya. Ini di dunia sosial media sudah cukup dikenal ya, instagramable ya. View dari objek wisata di belakang masjid ini yang pertama adalah ada kolam renang. Ada 2 unit kolam renang, yaitu kolam renang persis di belakang masjid. Nih teman-teman, nih kolam renangnya ya. Nah itu masjidnya. Kemudian belakangnya itu dibikin kolam renang mini ya. Ini bisa untuk renang anak-anak teman-teman ya. Anak-anak renang di sini bersama keluarga. Kemudian yang satunya di ujung sana itu kolam renang untuk orang tua, orang dewasa teman-teman. Dan objek-objek wisatanya itu macam-macam ya, ada spot foto, jadi sangat instagramable. Kemudian yang menarik teman-teman, persis di belakang masjid ini tuh belakangnya itu view-nya adalah hutan penggaron yang sangat luas dan besar di bawah sana ya, luas sekali. Nah, kemudian dari sini juga kita dengan mata telanjang bisa melihat jembatan tol ya, jembatan tol Semarang Solo yang melintasi di desa Kudak Payung atau desa Gedawang Semarang ya. Dari sini kelihatan, tapi dengan ini tidak kelihatan, tapi kalau dengan mata telanjang kelihatan ya. Tolnya kelihatan indah sekali teman-teman, bisa melihat. Jadi view-nya selain spot-spot foto juga adalah bisa melihat-lihat view atau pemandangan hutan penggaron ya teman-teman. Ini luar biasa teman-teman, kreatif sekali panitia di sini. Jadi membangun masjid tidak hanya mengandalkan ya, tetapi bagaimana membangun masjid bisa didapatkan donasinya dengan secara bisnis teman-teman, yaitu karena kebetulan masjid ini punya lahan luasnya sekitar 1 hektar sehingga belakangnya bisa dibuat objek wisata. Jadi ditonton oleh siapa saja ya yang sedang bangun masjid yang punya lahan. Nah, kemudian yang menarik teman-teman, objek wisata ini juga punya lahan parkir yang luas ya. Kebetulan masjidnya ini berada di pinggir jalan kampung ya. Kemudian di depannya ada lapangan desa. Lapangan desa itu bisa dipakai untuk parkir mobil banyak, bahkan kalau 10 bis 15 bis masuk, jadi jangan khawatir ya. Selama ini kalau hari Sabtu Minggu, hari libur sangat ramai di sini, keluarga banyak yang di sini, bisa makan-makan bersama keluarga ya. Ada tempat-tempat untuk makan, kemudian sambil apa saja bisa di sini ya. Kemudian teman-teman yang menarik, panitia ini juga ke depan setelah masjid nanti selesai ya. Selesai ini kan belum selesai, masih 40% masjidnya. Jadi dana dari objek wisata ini sebagian digunakan untuk membangun masjid ya. Makanya namanya yang dikenal adalah wisata amal teman-teman, wisata amal ya. Ini ide yang cerdas. Ke depan panitia kalau masjid ini selesai akan membangun pondok pesantren di samping masjid di sana. Di sana tuh, di bawahnya sana itu saat ini sedang ada kendaraan berat atau begu yang meratakan tanah. Dan juga tempatnya di teras siring tebing-tebing gitu teman-teman. Nanti akan dibikin pondok pesantren oleh masjid ini. Menariknya pondok pesantren nanti bentuknya juga seperti kapal katanya, sehingga lebih menarik lagi untuk tambahan destinasi wisata ke depan. Nah, jadi panitia masjid memohon kepada masyarakat yang ingin berwisata silahkan mampir ke sini. Lokasinya ada di Desa Tompo Gunung, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang atau Ungaran ya. Silahkan datang ke sini. Tiketnya 10.000 per orang teman-teman. Jadi bayar tiket untuk berwisata sekaligus berdonasi untuk bangun masjid. Maka ini disebut wisata amal. Sukses ya buat panitia, cerdas sekali, bisa dicontoh oleh siapa saja. Apresiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Bandi, bisa dipanggil Mas Bandi gitu. Kebetulan saya di sini adalah salah satu pelaku atau penggerak usahanya masjid, yaitu kita menjadikan sebuah tempat wisata walaupun sebetulnya masih kecil. Wisata ini adalah salah satu wisata milik masjid. Namanya wisata apa ini, Mas? Kalau nama wisata ini adalah Kayangan Tebing Alpat. Kayangan Tebing Alpat ya. Idenya gimana ini bangun masjid kok terus kemudian dipadu dengan objek wisata, ini maksud dan tujuannya apa, Mas? Tujuannya gini Pak, karena kita peduli dengan kegiatan masjid. Kita adalah kebetulan juga pengurus masjid. Kita selaku pengurus masjid, kita punya ide atau gagasan bagaimana kita mendapatkan dana mengalir tiap hari tanpa harus kita merusai atau kita itu selalu minta-minta terus pada pemerintah. Artinya kita bukan pemerintah atau pemerintah desa, mungkin kita belajar mandiri. Kita tim pengurus masjid ini kebetulan alhamdulillah kita selalu siap untuk kerja keras untuk membangun wisata ini, dan hasilnya ini Pak, hasil dari HTM ini kita sebagian untuk pembangunan masjid ini. Masjid. Oke, Mas. Rata-rata kalau sebulan tuh dapat berapa ini, Mas, dari wisatanya ini? Ini tergantung cuaca nih Pak. Ya. Kalau rata-rata gitu? Kalau rata-rata ya mungkin 1 bulan rata-rata bisa mencapai 30-an. 30 juta sebagiannya nanti untuk membangun masjid ya. Betul sekali. Jadi di objek wisata ini awalnya sebetulnya berdiri masjid. Betul sekali. Masjid Raya atau Masjid Agung ya? Kalau masjidnya ini nama masjidnya Jami Al-Fatah gitu. Ya, Masjid Jami. Kalau umumnya ini masjid umum sih. Lah ya milik Masjid Raya atau Masjid Agung kan milik masyarakat ya? Iya, betul. Ini desa mana? Dusun Tompo Gunung, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur. Oke ya. Terus lahannya berapa luas ini, Mas? Kalau ini tidak salah kurang lebih 1 hektar. 1 hektar ya. Oke. Jadi objek wisatanya berada di belakang masjid ya. Betul. Jadi membangun wisata ini sebetulnya idenya supaya mendapatkan penghasilan untuk membangun masjid. Betul ya. Sekali. Pembangunan masjid sampai sekarang masih berlangsung, Mas? Masih jalan alhamdulillah. Oke, sudah berapa persen? Ini sudah mencapai sekitar kalau dinilai 40-an%. 40% ya. Masih lama ya. Masih lama. Perjuangan harus jalan. Oke. Terus rencana ke depan selain bangun objek wisata sekitar masjid ini, Mas, rencana ke depan mau apa ini? Dari fungsi pemberdayaan masjid ini, karena wisata sudah memiliki masjid sudah memiliki badan usaha milik masjid, yaitu wisata. Nanti akan kita kembangkan salah satunya pondok pesantren. Oke. Mungkin ada madrasah juga, dan ada mungkin kegiatan tempat ibadah lain yang jelas kita fungsikan tanah ini sebagai tempat ibadah. Rencana mau bangun apa tadi, masjid yang seperti kapal itu apa tadi? Oh, pondok pesantren. Oh, pondok pesantrennya nanti bentuknya seperti bentuk kapal, Pak. Oh, pondok pesantren bentuk kapal ya. Betul, dan konstruksinya tekniknya satu. Oke, luar biasa. Mas, kalau objek wisatanya di belakang masjid apa saja bentuknya? Di sana ada 2 kolam renang sementara, 2 kolam renang, dan ada beberapa spot-spot foto untuk para kaula muda kalau mau yang selfie silakan monggo. Dan ada salah satu wahana yaitu kolam perahu. Kolam perahu juga ada ya. View-nya apa view-nya yang menarik? Kita yang menarik pemandangannya, Pak. Pemandangan ya. Mall Kota Semarang kita terlihat semua. Oh, kelihatan kalau malam asik ya. Asik. Termasuk jalan tol di mana ini? Tol Tembalang menuju Ungaran kelihatan ya dari sini ya. Ada 3 jembatan yang terlihat dari. Oke, luar biasa. Oke, Mas, terima kasih banyak ya. Sukses selalu ya. Siap. Oke, harapannya untuk masyarakat luas apa, Mas? Kalau saya sebagai pengurus wisata, saya berharap agar wisata ini selalu menjadi tempat kunjungan para wisatawan, mungkin dari lokalan atau maupun luar daerah. Dan harapan kami selaku pengurus masjid, pengunjung tidak bosan. Fasilitas parkir cukup luas? Luas, Pak. Bis bisa masuk. Berapa bis kira-kira? Kalau 10 bis muat. 10 bis muat ya. Jadi rombongan besar pun nggak ada masalah ya. Apalagi banyak keluarga ya. Terima kasih, Mas. Saya di sini selaku nadir dari masjid sini. Oke, nama masjidnya apa, Pak? Oh ya, masjid ini sebenarnya itu tetap diambil dari masjid yang lama,
itu yang lama itu Masjid Al-Fatah. Oke. Kemudian kita ambil masih tetap di sini, tapi karena lebih besar yang ini Oke. untuk kegiatan jumlah banyak, maka di sini ditambahi dengan Jami Al-Fatah. Masjid Jami Jami Al-Fatah. Al-Fatah. Desa Dan, apa, Pak? Desa Dusun Tompo Gunung, Oke. Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Oke. Semarang. Kalau soal masjidnya istilahnya Masjid Lawang Songo tadi apa tuh? Oh ya, Masjid Lawang Songo itu sesepuh kita, Bapak Yai Haji Miftahudin, yang memberi julukan, Pak. Oh, julukan ya. Julukan. Jadi Masjid Jami Al-Fatah ini diberi julukan Masjid Lawang Songo. Kenapa, Pak? Karena lawangnya memang dibuat jumlah 9, Pak. Oke. Ini juga nggak tahu apa ya, Pak, nggak tahu rencana, Oke. nggak tahu rencana. Setelah tiba-tiba dibuat pintu atau lawang jumlah 9, sehingga Bapak Yai Haji Miftahudin memberi julukan Masjid Lawang Songo. Oke, setiap Gitu, Pak. lawang itu nanti akan dikasih nama apa, Pak? Betul, Pak. Setiap pintu nanti akan diberi nama satu wali. Satu pintu satu nama wali. Wali, karena Gitu. 9 wali ya. 9 wali. Nah, besok namanya akan ditempel di pintu-pintu sini, Pak. Masjid, oke. Masjid luasnya berapa ini, Pak? Masjid luasnya itu jumlahnya berapa ya, Pak? Ini 16 kali 16. 16 ya. Oke, cukup besar ya. Cukup besar, Pak. Oke, jadi Pak, ide kok akhirnya membangun masjid termasuk juga membangun wisata ini apa maksud tujuannya nih, Pak? Ya, masjid, karena masjid yang lama sana kan kecil, cuman ukuran 9 kali 9, Mbak. Oke. Jadi kan sangat minim loh Minim. kalau sekarang udah modern dengan perkembangan penduduk yang sangat pesat ini. Oke. Kemudian kami dan teman-teman dari pengurus Masjid Al-Fatah sana mengajukan permohonan ke pemerintah, ke bupati, karena kita berdekatan dengan tanah Pemda ini. Oke. Akhirnya dikabulkan, dan memang tujuannya masjid dan pesantren, juga TPG itu Oke. direncanakan. Terus kemudian ada lapangan main untuk anak yang insya Allah di sebelah sana. Itu semua sudah direncanakan. Dan akhirnya untuk ini sedang berjalan pembangunan masjid. Iya. Untuk menambah dananya membuat objek wisata di belakang masjid ya, Pak ya. Iya, Pak, karena ini pengurus dalam rangka membantu masyarakat untuk galang dana. Sisa tanah bangunan masjid kita fungsikan, kita gunakan untuk menggali dana dengan cara kita bikin tempat wisata. Dan banyak yang datang sini, Pak. Alhamdulillah, Pak. Di sini favoritnya masyarakat Kota Bawah, Pak. Oke. Dari Semarang itu dari Poncol Oke. ke timur sampai Meranggen, kemudian Karangawen, Demak, Rembang. Oke, pada wisata ke sini ya, terutama hari Sabtu Minggu atau libur ya. Iya, 3 hari itu, Oke. Pak, yang saat ini memenuhi Rame ya. lokasi Objeknya ini. apa aja itu? Objek wisatanya di belakang masjid itu? Di dalam sana Kolam ya. ada kolam renang untuk anak, Pak. Anak dan Jadi, dewasa juga ya. Ya, dewasanya itu juga dewasa yang dewasa, bukan dewasa banget, Pak, karena di sana kita konsep untuk anak-anak SD. Anak-anak juga. Nah, Siapa anak-anak lagi SD. itu di sana? Gimana? Selain kolam apa lagi? Selain kolam, Spot-spot foto ya? spot foto ada. Kemudian masyarakat itu yang sangat Gazebo tertarik. untuk duduk makan bersama ya. Oh iya, ada gazebo ada. Yang sangat tertarik lagi itu dari masyarakat luar sana, itu jika Anda berselfie lihat dengan keluarga, ambil view yang ada di View-nya tempat hutan sana. Penggaron ya. Ya, hutan Perhutani Penggaron, ya. Kemudian Kota Tanah Bawah perhutani. Oke. kelihatan. Kelihatan. Oke, Pak, terima kasih. Sukses kasih. selalu. Moga-moga masjidnya segera Amin. jadi ya, Pak. Amin. Oke, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.